有种什么感觉？哎呦，爽！爽爽爽！三、二、一，走。 Kalian pernah nggak ngerasain kalau dunia itu berubah cepet banget? Tiba-tiba aja motor bensin di jalanan digeser sama motor listrik. Mobil-mobil keluaran baru nggak lagi ngomongin mesin turbo, tapi malah bahas baterai dan pengisian daya. Nah sekarang coba pikirin, kenapa Cina bisa tiba-tiba jadi pemimpin dunia di pasar kendaraan listrik? Kok mereka bisa segesit itu menguasai dunia? Sementara di negara lain masih sibuk ngebahas koruptor. WeQuack punya cerita menarik soal gimana Cina nggak cuma ngikutin tren, tapi mereka bikin trennya sendiri. Dan abang-abangan ini adalah tokoh penting bagaimana mobil dan motor listrik Cina bisa sampai parkir di garasi rumah kalian. Dan dia juga yang membuat pabrikan Jepang dan Eropa makin keringat dingin. Negeri Cina sadar kalau mereka terus-terusan ngikutin teknologi yang udah dikuasai negara lain, mereka cuma bakal jadi pemain kelas 2. Jadi pemerintah Cina mutusin buat fokus di kendaraan listrik. Tapi nggak cuma itu, mereka juga bikin strategi yang beda. Mereka tahu kalau teknologi mobil bensin itu ribet dan butuh waktu puluhan tahun buat ngejar pemain besar kayak Jepang dan Jerman. Mobil bensin itu teknologinya udah terlalu mapan. Negara-negara barat punya pengalaman ratusan tahun, mulai dari bikin mesin sampai pengembangan bahan bakar. Tapi kendaraan listrik ini ibarat buku kosong, belum ada yang jadi pemain utama. Dan Cina tahu ini adalah kesempatan emas buat mereka jadi nomor 1. Analogi gampangnya kayak gini, kalian baru pindah sekolah, semua pelajaran kayak matematika, IPA, bahasa Inggris udah dikuasai murid lain. Tapi ada satu pelajaran baru yang guru pun belum ajarin ke siapa-siapa. Bahkan kalian lebih pintar dari guru itu. Nah di pelajaran baru inilah kalian bisa jadi juara kelas. Dan ini adalah strategi Blue Ocean atau Samudra Biru. Dan keputusan Cina buat fokus di kendaraan listrik ini juga adalah keputusan yang bisa dibilang all in. Mereka nggak takut buat ngeluarin duit, meskipun hasilnya baru kelihatan bertahun-tahun kemudian. Ini yang bikin mereka beda dari negara lain. Pernah dengar istilah subsidi? Nah, subsidi ini adalah kunci keberhasilan Cina di kendaraan listrik. Pemerintah Cina nggak cuma kasih subsidi ke perusahaan yang bikin mobil listrik, tapi juga ke orang-orang yang beli mobil listrik. Jadi kalau kalian tinggal di Cina dan mau beli mobil listrik, harganya bisa jauh lebih murah karena ada bantuan dari pemerintah. Contohnya gini, kalau harga asli mobil listrik sekitar 300 juta rupiah, pemerintah bisa subsidi sampai 100 juta. Jadi kalian cuma bayar 200 juta aja. Ini bikin mobil listrik jadi jauh lebih terjangkau dibandingkan mobil bensin. Di negara lain mobil listrik masih dianggap barang mahal, tapi di Cina mobil listrik malah jadi pilihan yang lebih murah. Nggak cuma itu, pemerintah Cina juga bikin aturan yang bikin orang-orang mau nggak mau pindah ke mobil listrik. Dan uniknya di kota-kota besar kayak Beijing dan Shanghai, kalau kalian mau beli mobil bensin, kalian harus dapat izin dulu. Bayangin aja kalian disuruh milih, beli mobil bensin yang prosesnya ribet dan mahal, atau beli mobil listrik yang lebih murah dan gampang. Pastinya kebanyakan orang bakal milih mobil listrik kan? Selain itu, pemerintah Cina juga ngerti kalau mereka nggak bisa ngandelin perusahaan asing buat jadi raja kendaraan listrik. Mereka butuh perusahaan lokal yang bisa bersaing secara global. Makanya mereka dukung penuh perusahaan-perusahaan lokal kayak BYD, NIO, dan XPeng, bahkan konglomerat otomotif seperti Geely Holding Group. Nah BYD misalnya sekarang jadi salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Tapi dulu mereka cuma perusahaan kecil yang fokus bikin baterai. Pemerintah Cina ngelihat potensi mereka dan kasih dukungan penuh buat masuk ke pasar mobil listrik. Dan hasilnya BYD sekarang jadi raksasa otomotif yang bisa bersaing sama Tesla. Nggak cuma itu, cerdasnya pemerintah Cina itu juga ketika mereka bikin regulasi yang menguntungkan perusahaan lokal. Mereka bikin aturan kalau perusahaan asing yang mau jual mobil listrik di Cina harus kerja sama dengan perusahaan lokal. Ini bikin teknologi dari luar negeri bisa dipelajari dan dikembangkan oleh perusahaan Cina. Dan sekarang Indonesia juga kedatangan Geely Group ini yang siap bangun pabrik di sini.
Jadi ini adalah kesempatan emas buat kita belajar sama negeri Cina. Selain itu, kalian pasti paham gimana caranya mobil listrik bisa jalan kalau stasiun pengisian dayanya nggak ada atau sulit ditemukan. Nah, ini juga jadi perhatian utama pemerintah Cina. Mereka nggak cuma fokus bikin mobil, tapi juga bangun infrastruktur pendukungnya. Dalam waktu singkat, Cina berhasil bangun ribuan stasiun pengisian daya di seluruh negeri. Dan sekarang Cina punya jaringan stasiun pengisian daya terbesar di dunia. Kalau di negara lain, orang masih takut beli mobil listrik karena susah ngecas. Di Cina masalah itu udah nggak ada lagi. Bayangin aja, kalian punya handphone canggih tapi chargernya nggak ada, kan percuma kan? Tapi pemerintah Cina ngerti, kalau mereka mau sukses di kendaraan listrik, mereka harus bikin infrastruktur yang mendukung. Bahkan sebelum mobil listrik menjadi tren, stasiun pengisian daya adalah hal pertama yang dipikirkan pemerintah Cina. Cina bukan hanya bikin kebijakan yang mendukung, mereka juga mengubah negaranya sendiri jadi semacam laboratorium raksasa untuk teknologi kendaraan listrik. Kalau di negara lain kebijakan masih ragu-ragu, di Cina semua langsung dijalankan besar-besaran. Misalnya di kota besar seperti Shenzhen, pemerintah mengganti seluruh armada bus dengan bus listrik. Ini langkah yang bukan cuma ramah lingkungan, tapi juga bikin teknologi kendaraan listrik berkembang lebih cepat. Nah, kenapa? Karena dengan skala besar seperti itu, perusahaan punya data real time untuk terus memperbaiki teknologinya. Coba pikirkan, ketika teknologi diuji dalam jumlah besar, permasalahan yang muncul bisa lebih cepat ditemukan. Apakah baterai terlalu cepat panas? Apakah daya tahannya kurang? Dengan eksperimen berskala masif seperti ini, Cina nggak cuma membangun teknologi kendaraan listrik, tapi juga memimpin pengembangan teknologinya di dunia. Nah, di Indonesia, IKN Nusantara akan menjadi pionir kota pertama yang akan menerapkan hal seperti ini. Kendaraan listrik akan diutamakan di sana. Kemudian di sini muncullah seorang tokoh penting namanya Wang Gang. Ini orang keren banget. Dia awalnya adalah seorang insinyur di Audi Jerman, dan karirnya di sana sebenarnya udah mapan. Tapi ketika dia pulang ke Cina, dia malah dipilih menjadi Menteri Sains dan Teknologi. Bayangin, dari engineering langsung jadi pejabat tinggi negara. Wang Gang ini punya visi besar. Dia percaya bahwa mobil listrik adalah masa depan, dan Cina harus jadi pemimpin di teknologi ini. Waktu itu banyak orang skeptis, mereka mikir mobil listrik itu kan cuma buat eksperimen, nggak mungkin bisa mainstream. Tapi Wang Gang nggak peduli. Dia mendorong pemerintah untuk memasukkan pengembangan mobil listrik ke dalam blueprint besar Cina, yang dikenal sebagai Rencana 5 Tahun. Rencana 5 Tahun adalah strategi besar pemerintah Cina. Buat kalian yang belum tahu, Rencana 5 Tahun ini semacam master plan ekonomi dan teknologi yang selalu dibuat oleh pemerintah Cina. Mereka nggak cuma ngomongin target ekonomi, tapi juga arah pengembangan teknologi, infrastruktur, sampai kebutuhan masyarakat. Rencana 5 tahun mereka yang mulai tahun 2001, mobil listrik langsung dimasukkan sebagai salah satu prioritas utama. Itu artinya semua kementerian, perusahaan, sampai institusi riset di Cina harus mendukung pengembangan teknologi ini. Mereka sadar kalau ini investasi jangka panjang, yang hasilnya nggak bakal langsung kelihatan, tapi kalau berhasil dampaknya bakal luar biasa. Dan sampai sekarang kalian yang jadi saksi nih, bagaimana rencana 5 tahun pemerintah Cina yang digarap bertahap dari tahun 2001 itu, yang sebelumnya diremehkan oleh masyarakatnya sendiri, dan sekarang dalam 24 tahun mereka menguasai pasar kendaraan listrik dunia. Kalau ngomongin kendaraan listrik, teknologi baterai adalah komponen paling penting. Cina tahu betul bahwa kunci keberhasilan adalah di baterai. Itulah kenapa mereka investasi besar-besaran dalam pengembangan baterai. Perusahaan seperti CATL, Contemporary Empirics Technology Limited, sekarang jadi salah satu produsen baterai terbesar di dunia. Kenapa Cina bisa unggul di sini? Salah satu alasannya adalah mereka punya kontrol penuh atas pasokan bahan baku utama baterai, seperti lithium dan kobalt.
Mereka bukan cuma bikin baterai untuk perusahaan Cina, tapi juga untuk merek-merek global seperti BMW dan Tesla. Cina secara strategis berinvestasi di tambang-tambang di Afrika dan Amerika Selatan untuk memastikan mereka punya pasokan yang stabil. Jadi ini kayak memasak makanan. Kalau negara lain sibuk belajar cara memasak, Cina udah pegang semua bahan utamanya. Mereka nggak cuma masak untuk diri sendiri, tapi juga untuk negara lain yang sangat membutuhkannya. Selain itu, strategi Cina nggak cuma bikin kendaraan listrik jadi terjangkau, tapi juga memicu inovasi yang lebih cepat. Misalnya BYD menciptakan model mobil listrik yang harganya setara dengan mobil bensin biasa, tapi dengan fitur canggih seperti self-driving. Dan kok bisa murah? Karena Cina memproduksi segala komponen di dalam negeri. Nah, mulai dari baterai, motor listrik, sampai sistem pengendalian, semuanya dibuat di pabrik-pabrik lokal. Dengan skala produksi besar, biaya bisa ditekan semaksimal mungkin. Di sisi lain, perusahaan seperti NIO justru mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka fokus di segmen premium dengan teknologi yang futuristik. Salah satu inovasi NIO adalah sistem baterai swap, di mana pengguna bisa mengganti baterai mobil mereka dalam waktu kurang dari 5 menit di stasiun khusus. Dengan berbagai pendekatan ini, Cina berhasil menciptakan ekosistem yang lengkap, dari mobil murah yang ramah di kantong, sampai teknologi mutakhir yang bikin konsumen di negara maju terpukau. Keberhasilan Cina di kendaraan listrik tentu bikin negara lain kelimpungan. Amerika Serikat misalnya awalnya lebih fokus di mobil bensin dan hybrid, tapi sekarang mereka mulai sadar kalau mereka tertinggal jauh di belakang Cina. Tesla sebagai perusahaan kendaraan listrik terbesar di dunia bahkan membangun pabrik besar di Shanghai. Namun ini langkah yang cerdas, karena Tesla bisa memanfaatkan infrastruktur Cina yang udah matang. Tapi di sisi lain, Tesla juga harus menghadapi tantangan yang berat, karena harus bersaing langsung dengan perusahaan lokal seperti BYD dan XPeng. Nah, Eropa juga nggak mau ketinggalan. Mereka mulai mempercepat transisi ke kendaraan listrik. Tapi masalahnya, banyak perusahaan Eropa masih bergantung pada teknologi baterai buatan Cina. Ini bikin mereka seperti membeli senjata dari kompetitor. Kalau dipikir-pikir, jika dari kalian ada yang skeptis dengan produk buatan Cina, lihat tuh, Tesla aja pabriknya ada di Cina. Atau bahkan Harley Davidson juga kerjasama dengan industri otomotif Cina dengan meluncurkan model X. Apa Jepang dan Eropa nggak makin gelisah keringat dingin tuh? Karena selama ini mereka yang menguasai industri otomotif, sekarang malah berhadapan dengan Cina, termasuk yang terjadi sekarang di Indonesia. Di balik keberhasilan Cina di kendaraan listrik, ada pertanyaan besar yang muncul. Apakah ini benar-benar ramah lingkungan? Produksi baterai misalnya butuh bahan-bahan seperti lithium dan kobalt, yang penambangannya bisa merusak lingkungan. Selain itu, energi yang digunakan untuk mengisi daya mobil listrik seringkali masih berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Tapi Cina sekarang berusaha mengatasi masalah ini dengan mempercepat transisi ke energi terbarukan. Mereka membangun ribuan panel surya dan turbin angin untuk mendukung jaringan listrik mereka. Bahkan konglomerat otomotif sekarang Geely Holding Group masuk ke Indonesia dan membangun pabrik di sini. Hal ini terjadi juga karena mereka melihat potensi kelapa sawit untuk kendaraan listrik mereka, seperti yang Weki bahas di video sebelumnya. Nah, perjalanan menuju kendaraan listrik yang benar-benar hijau masih panjang, dan semoga Indonesia ikut berperan dalam hal ini. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Cina? Pertama, keberanian mereka untuk all in, untuk mengembangkan teknologi baru yang bikin mereka jadi pemimpin di industri kendaraan listrik. Kedua, dukungan penuh pemerintah yang konsisten bikin inovasi berkembang dengan cepat. Pejabat pemerintah Cina juga sangat keren. Contohnya mereka memakai Wang Gang yang memang ahli di bidangnya, dan menjabat sebagai menteri yang memang memiliki keahlian di bidangnya. Dia memiliki pengalaman panjang sebagai seorang mantan eksekutif Audi, yang kemudian menjadi Menteri Sains dan Teknologi di Tiongkok. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah negara lain termasuk Indonesia bisa mengikuti langkah Cina atau malah akan tertinggal lebih jauh?
Gimana menurut kalian? Apakah strategi Cina ini layak ditiru? Atau ada sisi lain yang harus dipertimbangkan? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi kita yang akan membawa topik ini lebih lanjut. Dan subscribe WikiWek jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif. Terima kasih.